Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hello Delvers. Di video kali ini Tamara Delv akan membahas sejarah penerbangan dari Copa Airlines 201. Tragedi penerbangan yang menimpa penerbangan 201 ini merupakan salah satu yang terburuk di Panama dan merupakan salah satu tragedi yang cukup sulit untuk diselidiki hingga kemudian NTSB harus berperan di dalam penyelidikannya. Kita take off ke kronologi. Tanggal 6 Juni 1992, Copa Airlines 201 terjadwal terbang dengan rute Bandara Internasional Tocumen di Panama menuju ke Bandara Internasional Alfonso Bonilla Aragon di Cali, Kolombia. Perjalanan akan ditempuh kurang lebih selama 1 jam. Pesawat yang digunakan dalam penerbangan ini adalah sebuah pesawat Boeing 737-200 yang diproduksi tahun 1980 dan di dalam penerbangan tersebut terdapat 7 kru dan 40 penumpang yang kebanyakan merupakan pebisnis yang akan kembali ke Kolombia. Penerbangan 201 lepas landas dari Panama pada pukul 20:37 malam waktu setempat, tepatnya dari runway 21L. Dua orang pilot yang bertugas di dalam penerbangan ini adalah Kapten Rafael Carlos Chial, 53 tahun, dan beliau bertugas sebagai pilot monitoring. Sementara itu, first officer-nya adalah Cesareo Tejada, berusia 25 tahun dan bertugas sebagai pilot penerbang. Setelah pesawatnya lepas landas, roda pendaratan ditarik, pesawat ini mulai mendaki. Semuanya normal sesuai dengan prosedur. Ketika pesawatnya sedang mendaki, Kapten meminta update mengenai informasi cuaca di sekitar rute penerbangan 201. Informasi yang didapatkan justru memberitahu kedua pilot penerbangan 201 bahwa telah terjadi badai di sepanjang jalur penerbangan 201. Saat itu, Kapten memutuskan untuk merubah sedikit jalur penerbangannya. Rencananya, Kapten akan mengambil jalan sedikit memutar untuk menghindari badai dan ia meminta vektor baru yaitu membawa pesawatnya sedikit berbelok. Permintaan izin untuk merubah sedikit jalur penerbangannya diizinkan oleh petugas menara kontrol Panama sehingga jalur penerbangan baru dari pesawat Boeing 737 milik Copa Airlines adalah sedikit berbelok ke arah timur, terbang melewati Provinsi Darien, lalu terbang lurus ke selatan hingga menuju ke Cali, Kolombia. 12 menit setelah pesawat itu lepas landas, Kapten melaporkan pada menara kontrol bahwa pesawatnya sudah berada di ketinggian 25.000 kaki dan masih terus mendaki. Sampai saat itu semuanya normal, tapi kemudian masalah terjadi pada pukul 20:55 malam waktu setempat. Saat pesawatnya telah melewati badai, maka Kapten saat itu akan mengembalikan pesawat menuju ke rute yang seharusnya. Namun di sana tiba-tiba saja pilot kebingungan dengan sikap pesawatnya. Pesawat itu mendadak roll ke kanan, kemudian roll ke kiri. Kedua pilot terus berusaha untuk memperbaiki sikap pesawatnya. Beberapa saat setelahnya pilot mendapatkan peringatan di instrumen kokpitnya. Menyadari ada masalah di dalam penerbangannya, Kapten melapor pada menara kontrol Panama bahwa mereka akan kembali lagi ke Bandara Tocumen. Namun setelah itu pesawat Boeing 737 milik Copa 201 hilang. Controller mencoba menghubungi penerbangan 201 tapi tidak ada respon. Sampai detik itu menara kontrol tidak khawatir dengan hilangnya penerbangan 201 karena mereka tahu pesawat itu sedang terbang di area badai yang cukup kuat sehingga badai itu bisa saja merusak komunikasi antara pilot dan menara kontrol. Padahal saat itu kedua pilot sedang berjuang untuk memperbaiki posisi dan sikap pesawatnya yang terus roll ke kanan kemudian roll ke kiri. Dan tiba-tiba saja pesawat itu roll ke kanan kemudian terbalik. Setelah posisi pesawat itu terbalik, kemudian pesawat jatuh secara vertikal di ketinggian sekitar 10.000 hingga 9.000 kaki. Secara tiba-tiba pesawat itu pecah. Pesawat terbakar dan puing-puingnya jatuh menghantam tanah. Petugas menara kontrol yang menunggu informasi baru dari penerbangan 201 setelah pilotnya mengumumkan akan kembali ke bandara masih terus menunggu informasi. Tapi saat itu tidak ada komunikasi yang dilakukan oleh pilot dari penerbangan 201. Setelah memberi waktu yang cukup, saat itu controller dari Panama mencoba menghubungi lagi penerbangan 201 tapi tetap tidak ada respon. Maka kemudian
Hanya beberapa saat setelahnya, petugas menara kontrol segera menghubungi otoritas bandara dan mengumumkan bahwa mereka telah kehilangan salah satu pesawat yang sejak awal dipantaunya. Ketika pesawatnya menghilang, saat itu pesawat sedang terbang meninggalkan wilayah udara Panama menuju ke wilayah udara Kolombia. Dari lokasi terakhir yang diketahui, pesawat itu hilang di atas hutan yang sulit ditembus keberadaannya. Hutan itu berada di sekitar Darien. Setelah memberi waktu yang cukup lama, maka otoritas bandara segera melakukan upaya pencarian dan juga penyelamatan atas penerbangan 201. Pagi harinya helikopter segera diterbangkan menuju ke pegunungan dan juga wilayah hutan di sekitar Darien untuk menemukan puing-puing pesawat. Setelah tim evakuasi tiba di lokasi kecelakaan, mereka mengkonfirmasi dari 47 orang total penumpang yang ada di dalam penerbangan tersebut, semuanya meninggal dunia. Kita masuk ke investigasi. Biro Investigasi Panama langsung mendirikan pos komando di sekitar wilayah hutan yang diduga sebagai tempat jatuhnya puing-puing pesawat. Hal itu dilakukan karena Biro Investigasi Panama ini harus bekerja dengan sangat cepat mengingat pesawat Boeing 737 merupakan salah satu pesawat populer dan banyak diminati, sehingga penumpang dari pesawat Boeing 737 yang lainnya mungkin memiliki resiko yang sama dengan penerbangan 201. Dengan alasan itu pula, maka NTSB mengirimkan salah seorang investigatornya untuk membantu proses penyelidikan. Saat itu penyelidikan dimulai dari pencarian terhadap puing-puing pesawat. Diduga pesawat ini pecah di udara sehingga puing-puingnya tersebar dalam lokasi yang berjauhan. Namun ternyata proses pencarian puing-puing ini menjadi salah satu yang menantang, mengingat investigator yang berada di lapangan ini harus mendaki gunung, kemudian membuka jalan baru untuk menemukan puing-puing hingga bagian terkecil dari pesawat Boeing 737. Maka tidak sedikit investigator yang kelelahan, mereka harus beristirahat karena mereka sakit. Proses pencarian puing-puing pesawat ini berjalan dengan sangat lama. Awalnya dugaan mengenai beberapa faktor penyebab dari jatuhnya penerbangan Copa 201 mulai diuraikan oleh tim investigasi. Di antaranya adalah faktor cuaca, malfunction radar, tabrakan dengan pesawat lain, pesawat sengaja menghilang dalam upaya penyelundupan obat-obatan terlarang, alat peledak malfunction pada PCU atau Power Control Unit, rusaknya baling-baling hingga rusaknya mesin pesawat. Tapi pada kenyataannya, semua dugaan tersebut tidak terbukti. Setelah tragedi yang dialami oleh Copa Airlines 201, maka orang-orang di Panama ini menuntut pemerintah dan Biro Investigasi Panama untuk segera mengungkap kenapa pesawat Boeing 737 itu bisa jatuh. Namun ternyata penyelidikan yang sangat panjang, pencarian puing-puing pesawat justru menjauhkan tim investigasi dari jawaban atas jatuhnya pesawat itu. Setelah semua upaya pencarian atas bukti-bukti penyebab jatuhnya pesawat Boeing 737 milik Copa Airlines ini dirasa semakin lama semakin menjauh, namun ternyata muncul satu harapan ketika black box ditemukan. Nah, karena Panama tidak memiliki laboratorium untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap black box, maka black box itu dikirim ke NTSB di Washington. CVR dalam kondisi patah, sementara FDR datanya mulai dipulihkan. Nah, setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya rekaman CVR dapat diselidiki. Saat pertama kali investigator mendengarkan rekaman CVR, saat itu mereka justru dibuat kaget karena sebuah masalah baru muncul. Ketika tim investigasinya mendengarkan rekaman CVR yang baru pulih itu, mereka menyadari bahwa rekaman itu bukan milik penerbangan 201, tapi milik penerbangan yang terbang beberapa hari sebelum penerbangan 201. Dengan kata lain, CVR telah rusak beberapa hari, tapi tidak ada pihak yang menyadarinya. Satu-satunya harapan dari investigator adalah FDR. Ketika data FDR itu tiba di tangan investigator, mereka menemukan hal yang aneh. Pada saat pesawat itu berada di ketinggian 25.000 kaki, pesawat itu turun dengan sangat cepat hingga ke ketinggian 9.195 kaki hanya dalam hitungan detik. Maka kemudian investigator fokus pada data pesawat ketika 2 menit terakhir sebelum pesawat itu jatuh. Mereka kemudian menemukan pesawat dalam sikap yang tidak normal. Pesawat itu melakukan beberapa manuver aneh.
Pesawat roll ke kanan, kemudian roll ke kiri, sampai kemudian pesawat itu terbalik lalu jatuh dalam posisi vertikal dengan sangat cepat. Tapi ternyata manuver-manuver aneh yang dilakukan oleh pilot penerbangan 201 ini menuntun investigator pada sebuah dugaan baru. Mungkinkah kedua pilotnya ini mengalami gangguan medis ketika sedang melakukan penerbangan 201, atau mungkin mereka mengkonsumsi obat-obatan yang dapat mengganggu kontrol penerbangan dari pilot. Tim investigasi memutuskan untuk meminta bantuan tim lapangan mencari ruang kokpit untuk menemukan jenazah dari kedua pilot. Setelah jenazahnya ditemukan, dilakukan pemeriksaan tapi tidak terbukti adanya gangguan medis ataupun adanya konsumsi obat-obatan yang mempengaruhi kedua pilot dalam penerbangan 201. Tapi meskipun hasilnya tidak sesuai dugaan, investigator menuju ke salah satu jalan yang justru membawa mereka pada penemuan-penemuan berikutnya. Mengutip dari Air Crash Investigation, ketika kokpit sudah ditemukan, maka semua indikator dan instrumen penerbangan di ruang kokpit diselidiki dan diperiksa satu persatu. Kemudian, instrumen di kokpit menjadi clue penting bagi investigator, yaitu penemuan vertical gyro yang telah dikonfigurasi di dalam penerbangan 201. Vertical gyro sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau mempertahankan orientasi berdasarkan prinsip momentum angular. Atau singkatnya, vertical gyro digunakan untuk mengetahui atau menunjukkan arah pesawat selama dalam penerbangannya. Masih mengutip dari Air Crash Investigation, vertical gyro atau VG merupakan salah satu instrumen penting di ruang kokpit yang terhubung dengan ADI atau Attitude Director Indicator. Setiap pilot memiliki ADI-nya masing-masing yang menunjukkan bagaimana posisi pesawat terhadap cakrawala, dan ADI milik Captain dan juga First Officer di ruang kokpit terhubung pada gyronya masing-masing. Gyro ini secara konsisten mengukur sikap pesawat, dan jika gyro tidak cocok, maka pilot akan mendapat peringatan. Jika ada masalah dengan salah satu gyro, maka pilot bisa mengganti atau merubah gyro yang sudah ditetapkan ke gyro yang lain. Maka saat itu investigator menduga kemungkinan ada kerusakan pada salah satu gyro di penerbangan 201. Untuk membuktikannya, maka mereka melakukan tes pada gyro di penerbangan 201. Yang pertama dites adalah instrumen milik First Officer. Ternyata hasil tesnya mulus sehingga instrumen yang dimiliki First Officer ini berfungsi dengan baik. Selanjutnya tes dilakukan pada instrumen milik Captain. Setelah dilakukan tes, mereka mulai mengetahui awalnya instrumen milik Captain ini berfungsi dengan baik tapi tiba-tiba saja macet. Setelah mereka mengetahui ada masalah dengan instrumen milik Captain ini, maka saat itu vertical gyro milik Captain dibongkar untuk diselidiki. Mereka menyelidiki satu persatu kawat dan juga kabel di dalamnya, dan akhirnya mereka menemukan ada salah satu kabel yang hampir putus. Setelah mengetahui salah satu kabelnya hampir putus, maka tim investigasi berkesimpulan mungkin saja kabel yang hampir terputus ini menyebabkan instrumen itu mati sesaat kemudian aktif kembali, hingga kemudian memberikan data yang salah kepada ADI, dan ADI menampilkan data yang salah pula kepada Captain. Dari data-data yang telah dikumpulkan, maka investigator mencoba untuk mereka ulang penerbangan 201 di sebuah simulator penerbangan. Ketika pesawat itu naik ke ketinggian 25.000 kaki, saat itulah pilot penerbangnya mencoba untuk memindahkan VG. Ketika pesawat itu sudah berada di ketinggian 25.000 kaki dan masih dalam posisi mendaki, saat itulah pilot penerbangnya men-switch tombol dari VG ke arah kiri. Tapi ternyata saat pilot penerbangnya men-switch tombol VG di simulator penerbangan itu, investigator justru menyadari ada sesuatu yang berbeda dengan VG yang ada di simulator penerbangan dengan VG yang ada di penerbangan 201. Mungkinkah dua konfigurasi berbeda membuat Captain menjadi bingung? Investigator membandingkan dua tampilan tombol VG pada simulator dan juga pada ruang kokpit di penerbangan 201. Hasil perbandingannya adalah dalam simulator pelatihan, ketika Captain merubah tombolnya ke kiri,
maka instrumen Captain mengambil data dari gyro alternatif, bukan dari gyro Captain ataupun First Officer. Sementara pada gyro penerbangan 201, ketika Captain mengubah tombolnya ke kiri, membuat dua instrumen yaitu milik Captain dan First Officer mengambil data dari gyro milik Captain. Pada kenyataannya dalam penerbangan 201 ini gyro Captain rusak, sehingga ketika tombolnya diputar ke kiri atau di switch ke kiri, instrumen milik Captain dan First Officer sama-sama mengambil data yang salah. Mengutip dari Aircrash Investigation, meskipun tidak ada data dari CVR, tapi tim investigasi mengumpulkan banyak bukti untuk membuat teori yang meyakinkan mengenai penerbangan 201. Maka kita akan kembali ke kronologi hasil investigasi NTSB dan Biro Investigasi Panama. Ketika pesawat itu terbang di ketinggian 25.000 kaki, Captain melapor pada petugas menara kontrol bahwa pesawatnya sudah berada di ketinggian 25.000 kaki. Hanya beberapa detik setelahnya, peringatan mengenai gyro yang error muncul di ruang kokpit. Sesuai dengan pelatihan yang diterima oleh Captain, maka Captain men-switch VG ke arah kiri. Kemungkinan saat itu Captain berpikir bahwa ia telah merubah VG pada gyro alternatif. Padahal saat itu Captain justru merubah dua instrumen kokpit mendapatkan data dari gyro Captain yang salah. Malfunction pada gyro yang dimiliki oleh Captain membuat autopilot terputus, maka First Officer harus menerbangkan pesawat itu secara manual. First Officer mencoba untuk memperbaiki posisi atau sikap pesawatnya, tapi instrumen yang rusak itu menunjukkan pesawat tidak merespon input dari First Officer, di mana saat itu First Officer mencoba untuk menggerakkan kolom kontrolnya memperbaiki sikap pesawat. Sehingga kemudian First Officer terus mencoba untuk memperbaiki pesawat itu dengan menggerakkan kolom kontrolnya terus-menerus ke salah satu sisi. Saat itu First Officer tidak menyadari bahwa ADI-nya tidak berfungsi dan menganggap bahwa pesawat itu tidak merespon inputnya, sehingga ia terus memutar kolom kontrolnya ke arah kanan tapi tidak ada respon. Nah, sesaat setelahnya gyro yang kemudian aktif membuat ADI itu kembali aktif dan secara tiba-tiba menunjukkan posisi pesawat terlalu ke kanan, hingga kemudian First Officer langsung mengarahkan posisi pesawat itu ke kiri. Nah, itulah yang menyebabkan pesawat terlihat bermanuver ke arah kanan secara tiba-tiba, kemudian perlahan bermanuver ke arah kiri. Saat itu First Officer dan Captain yakin bahwa instrumen yang ada di hadapannya ini menunjukkan data yang benar, sehingga yang dilakukan oleh First Officer hanyalah berupaya untuk memperbaiki masalah di dalam penerbangannya, tanpa ia menyadari bahwa semua upaya yang dilakukannya justru semakin memperburuk keadaan. Kondisi menjadi semakin lebih kacau karena kedua pilot ini tidak mendapatkan referensi visual dari luar pesawat. Saat itu kondisi di luar pesawat sangat gelap. Mereka tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa pesawatnya terlalu miring ke kanan, kemudian terlalu miring ke kiri. Lalu kemudian bagaimana kondisi penumpang? Kenapa mereka tidak menyadari pesawat itu mulai miring ke kanan dan miring ke kiri? Nah, salah seorang investigator dari NTSB mengungkap kemungkinan bahwa saat itu First Officer menggerakkan kolom kontrolnya secara perlahan sehingga membuat manuver-manuver itu sangat lambat dan para penumpang tidak menyadari bahwa pesawat itu mulai miring ke kanan secara berlebihan. Para penumpang yang tidak menyadari posisi pesawat yang aneh ini baru sadar ketika posisi pesawatnya sudah terbalik dan pesawat itu jatuh dengan sangat cepat. Sementara di ruang kokpit, ketika pesawat itu mulai jatuh dengan sangat cepat, bunyi peringatan ketinggian terus terdengar. Nah, First Officer mencoba untuk memperbaiki posisi pesawatnya, mengangkat kolom kontrolnya, tapi tidak berhasil memperbaiki posisi pesawatnya. Kemudian ada dugaan lain dari investigator yang mengungkap kemungkinan di detik-detik terakhir ketika pesawat mulai terbalik dan jatuh secara vertikal, Captain mulai menyadari setelah melihat ADI lain yang standby, tapi ia telah kehabisan waktu. Pesawat itu dinyatakan oleh tim investigasi jatuh dengan sangat cepat, lebih cepat dari kecepatan suara. Pesawat itu mengalami G-force sehingga melumpuhkan penumpang dan juga kru di dalam penerbangan itu. Pada saat pesawat mengalami G-force jatuh dengan sangat cepat, maka bagian-bagian dari pesawat ini mulai terlepas satu persatu. Bagian dari pesawat ini mulai robek. Bahkan tangki bahan bakarnya mulai pecah dan terjadi ledakan yang sangat besar.
Hal ini ternyata sinkron dengan pernyataan dari saksi-saksi yang melihat bahwa sebuah bola api raksasa telah jatuh dari langit. Setelah tragedi pada penerbangan Copa 201, maskapai merespon dengan baik, yaitu dengan merombak besar-besaran standarisasi letak instrumen kokpit dan memberikan pelatihan kepada para pilotnya agar mereka siap untuk menangani kerusakan di instrumen pesawatnya. Sejarah penerbangan Copa Airlines 201 menjadi pengingat bagaimana masalah kecil bisa mengakibatkan sebuah bencana, dan apa yang dilakukan maskapai menjadi bukti bahwa semua pihak harus terlibat dalam upaya perbaikan untuk masa depan. Sedikit membahas, Copa Airlines ini sendiri adalah maskapai asal Panama yang didirikan oleh sekelompok investigator Panama dengan bantuan dari maskapai Pan America atau Pan Am di tahun 1944. Maskapai ini juga terkenal merupakan salah satu maskapai yang melakukan pelatihan terbaik bagi para pilotnya setelah tragedi Copa Airlines 201. Itulah informasi dari channel Tamara Delf. Semoga informasi ini menjadi pelajaran penting untuk kita semua. Hai halo Delvers, aku mau bacain 3 komen kalian dari video Tunintar. Yang pertama adalah dari Kak Gunawan Channel. Selalu suka dengan peraviasian versi Kak Delf, nggak banyak ini itu tapi langsung to the topic. Terima kasih banyak Kak Gunawan sudah nonton video-video aku. Kemudian dari Kak Muhammad Zulkarnain. Sedikit miris, pilot yang sudah berjuang menyelamatkan pesawat dan penumpang yang memang terkesan tanpa ada kelalaian yang signifikan dilakukan harus dipenjara lama seperti itu, prihatin. Karena kalau nggak salah Kak, pihak pengadilannya menganggap bahwa pilot ini lalai hingga menyebabkan kematian dari banyak penumpang. Kemudian yang terakhir adalah ada pantun nih dari Kak Ridwan Iwan. Pagi-pagi potong kuku, masa lalu biarlah berlalu. Mbak Tamara idolaku, Mbak Tamara sehat selalu. Waduh, terima kasih banyak Kak Ridwan Iwan ya. Terima kasih sudah komen dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.